Salam BUMDes, sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kami akan mencoba menjelaskan atau memberikan semacam solusi ya untuk mengatasi pinjaman tidak lancar, terutama dengan menggunakan aplikasi Aku BUMDes atau cara inputnya ke dalam aplikasi Aku BUMDes. Kalau jenis-jenisnya solusi sih udah sering dibahas di teori-teori mengatasi pinjaman tidak lancar itu ya. Yang biasanya ada namanya rescheduling atau apa itu ya. Terus ada 3 poin lah terutama. Jadi ini kita simpulkan aja. Pertama misalnya di jadwal ulang. Nah, di jadwal ulang itu misalnya sisa pokok ditambah bagi hasilnya. Ya misalnya dia sudah pinjam berapa, udah dibayar berapa, nah sisanya berapa. Kemudian sisa pokok pinjaman itu, sisa pokok dan bagi hasilnya itu menjadi pokok pinjaman baru. Menjadi pokok pinjaman baru, mungkin dia harusnya lunas bulan Januari 2021, tapi ternyata nggak bisa bayar mungkin karena musim wabah pandemi ini ekonominya turun jadi nggak bisa bayar. Ya bisa kita lakukan penjadwalan ulang. Jadi pokok pinjaman barunya itu sisa pokoknya yang masih tertanggung ditambah bagi hasilnya menjadi pokok pinjaman baru. Terus lama cicilannya atau tempo cicilannya dibahas bersama ya, misalnya antara nasabahnya dan BUMDesnya disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Misalnya mau dicicil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan atau mungkin 1 tahun gitu ya. Juga bisa dibebaskan dari bagi hasil baru ya. Misalnya ini kan sudah ada bagi hasilnya, terus misalnya sisa pokoknya 2 juta ditambah bagi hasilnya 100.000 jadi 2.100.000, itu tidak perlu ditambah bagi hasil lagi. Ya cukup itu aja, tapi hanya kita memperpanjang tempo atau waktu angsurannya, waktu cicilannya ya. Nah begitu yang pertama. Kemudian misalnya eh, tidak bisa dibikin penjadwalan sesuai waktu tiap bulan misalnya. Nah bagaimana? Maka kita langkah keduanya adalah pembayaran sisa pokok dan bagi hasilnya itu sesuai kemampuan nasabah. Jadi tidak dibikinkan data pinjaman baru lagi, tapi dipindahkan posisinya nanti dibayarnya sesuai kemampuan nasabahnya. Misalnya dalam 1 bulan bayar 100.000, besoknya bayar 500.000, kemudian nggak bayar, kemudian bayar lagi misalnya 300.000, nah seperti itu ya. Nah disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Jika memiliki kesanggupan, maka jangka waktu dan jumlah cicilannya tidak ditentukan ya. Jika memiliki kesanggupan, maka jangka waktu dan jumlah cicilannya tidak ditentukan, dibahas gitu ya, dibahas dengan nasabahnya. Nah, akan tetapi harus selalu dievaluasi nih nanti, misalnya yang sisa tadi masalah yang sisa contoh yang 2.100.000 itu, nanti bayarnya 3 tahun, wah ya repot ya. Nah harus dievaluasi dan kita harus memberi tenggat waktu, misalnya dalam waktu 6 bulan atau berapa, tapi apa namanya, tidak dibatasi besaran angsurannya, misalnya harus sekian gitu enggak ya. Mungkin bisa dibatasi waktunya tapi tidak dibatasi jumlah angsurannya. Atau mungkin tidak dibatasi jumlah angsurannya juga waktunya. Tapi nanti kita evaluasi jika misalnya tidak ada angsuran masuk dalam beberapa waktu, misalnya kok ini dia bulan pertama setelah tunggakan itu nyicil, bulan kedua nyicil, bulan ketiga nyicil, kok bulan keempat macet, bulan kelima macet, bulan keenam macet. Nah itu mungkin kita bisa dicarikan jalan keluar lagi ya, solusi yang terbaik kembali. Dan misalnya kalau mentok nggak bisa bayar gitu ya, sama sekali nggak bisa bayar, yang sisanya
Sisanya kita pindahkan ke langkah selanjutnya nih, yaitu nanti pinjaman yang tak terbayar itu menjadi beban ya. Jadi pertama, biar tidak langsung total menjadi beban, kita cadangkan. Nah, dia dimasukkan bikinkan akun cadangan kerugian pinjaman. Nah, nanti misalnya eh, sisa yang tak terbayar sama sekali 1 juta. Nah, kemudian 1 juta itu kita masukkan ke akun cadangan. Tapi ini tidak serta-merta harus dijadikan beban enggak? Nah, misalnya kita dari laba mencadangkan di laba ditahan itu misalnya 500.000. Terus kita punya cadangan kerugian pinjamannya nasabah itu 1 juta. Kalau 500.000 dikeluarkan kan nanti untuk kebutuhan yang lain misalnya gitu, bisa dipotong, diakui sebagai bebannya cuman 100.000 misalnya. Jadi nanti di cadangan kerugian pinjaman nasabahnya ini tinggal 900, bebannya diambilkan dari labanya yang ditahan tadi, diambilkan 100.000 untuk nutup ini. Jadi bebannya diambilkan dari labanya, seperti itu ya. Nah, itu diakui sebagai beban dengan penghapusan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan BUMDes, di mana BUMDes menganggarkan atau menyisihkan dari sebagian laba yang digunakan untuk keperluan penghapusan pinjaman. Nah, kurang lebih seperti itu langkah-langkahnya ya. Nanti kita akan praktekkan dalam aplikasi Aku BUMDes kita. Oke. Sekarang kita akan coba praktekkan kasus pertama misalnya. Nah, ini misalnya kita memiliki kasus 1 pada tanggal 2 Januari 2021 nasabah pinjam 10 juta gitu ya, 10 juta. Tempo cicilannya 4 bulan dengan bagi hasil 1%. Ya. Kemudian nasabahnya hanya mampu membayar cicilannya 3 kali aja. Jadi 3 bulan gitu ya. Setelah 3 bulan nyicil, kemudian dia nggak bisa nyicil lagi. Mungkin karena ekonominya lagi turun atau gimana ya, atau banyak hal yang menyebabkan. Nah, mungkin kita bisa nanti memberikan tenggat waktu. Nah, setelah kita beri waktu, misalnya di tempo 3 bulan, kita tunggu dari jadwal pelunasan yang semestinya. Nah, kok masih tidak bisa mengangsur, maka kita bisa dijadwal ulang, kita berembuk gitu ya dengan nasabahnya. Terus maka pinjamannya akan diselesaikan dengan penjadwalan ulang. Ya, penjadwalan ulang, yaitu sisa pinjaman dan bagi hasilnya dicicil dalam tempo 6 bulan. Nah, makanya ini tempo waktunya ada, besarannya juga nanti akan ada setiap bulannya berapa selama 6 bulan itu. Ya, tetap berarti gitu ya. Nah, ini untuk tadi pemecahan yang pertama. Nah, bagaimana cara menggunakannya dalam aplikasi Aku BUMDes? Ayo kita coba praktekkan ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman simpan pinjam. Di halaman simpan pinjam, nah, kita cek dulu di akun-akunnya, akun-akun yang kita butuhkan ya. Kita masuk ke halaman simpan pinjam, kemudian kita cek dulu akunnya. Kita perlu membuat akun cadangan. Nah, ini kita sudah punya, kita masukkan cadangan kerugian pinjaman nasabah. Ya, posisinya kredit di kelompok investasi. Oke, seperti itu. Nanti ini kita gunakan. Bagaimana caranya? Sudah ada. Bagaimana membuat akun tambahan? Ada banyak. Di video-video yang lain kita sering membahas cara membuat akun, yaitu di akun global, kemudian dimasukkan di akun unit usaha. Nomor urutnya ini, nomor kode akunnya ini disesuaikan posisinya di mana kita meletakkannya. Nah, kemudian kita sekarang nyoba modal dulu. Kita punya modal dulu. Modal untuk unit simpan pinjam ya. Nah, klik tambah. Tanggalnya itu tadi kita mulai 1 Januari 2021. Nah, dimasukkan ke kas unit simpan pinjam. Nah, ini klik tambah. Kemudian sebagai apa? Nah, sebagai modal ya. Nah, sebagai modal BUMDes.
yaitu penyertaan modal desa misalnya. Besarnya 10 juta. Nanti kita bisa lihat pengaruhnya ya. Misalnya uangnya kan dipinjam semua, terus nanti kita akan dapat apa ya. Misalnya kan di kasnya sudah kosong karena dipinjam, nanti kita labanya itu kelihatannya dari mana gitu ya. Kita paskan saja 10 juta. Sesuai yang dipinjam tadi, yang di kas tadi ya. Kita klik tambah, kemudian kita simpan. Nah ini kita sudah punya modal 10 juta. Kita cek neracanya dulu ya, kita lihat. Nah kita sudah punya modal di kas unit simpan pinjam cash ada 10 juta. Kemudian sebagai apa? Sebagai modal BUMDes nih. Nah, 10 juta, jadi kita balance ya antara aktiva dan pasifannya. Nah kemudian uang 10 juta ini dipinjam oleh nasabahnya ini. Kita sudah siapkan data nasabah ya. Ini kita sudah ada data nasabahnya. Nah nasabahnya kita sudah siapkan. Cara membuat data nasabah yaitu kita buat data KK dulu, kemudian data nasabahnya ditambah gini. Ya, data KK-nya disiapkan dulu, kemudian data nasabahnya terus ikuti aja nih. Tunjuknya gini ya. Nah ini kita sudah siapkan nasabahnya. Nah kemudian si nasabah ini pinjam nih, tadi tanggal 2 Januari itu nasabahnya ini pinjam. Tanggal 2 Januari. Nah jangan lupa kalau pas peminjaman kita centang nih ya, kita klik di posting ke kas ini agar nanti kepotong uang yang ada di kasnya. Jika ini tidak diklik nanti uang yang ada di kasnya utuh gitu ya. Tapi orangnya pinjam di LPP, pinjaman nasabahnya nanti ada. Jadi ini nanti kita centang, kepotong dari kas, dia akan menjadi pokok pinjaman nasabah, dia akan pindah ke akun pinjaman nasabah ya. Nah kita centang, kita cari siapa yang akan minjem. Nah misalnya ini, kalau nasabahnya kita udah punya data nasabah, warganya cukup datang pakai NIK gitu, pakai KTP kita masukkan di sini nanti ada muncul namanya. Nah ini kita sudah ada nasabah, kita klik OK. Nasabah ini pinjamnya 10 juta. 10 juta, tempo waktunya 4 bulan. Ya. Nah, cicilannya berarti 2.500, bagi hasilnya 1%. 1% per bulan ya, berarti 100.000 bagi hasilnya. Kalau kali 4 berarti 400.000 dari 10 juta pinjaman. Atau kalau mau lebih kecil ya dikecilin lagi. Ini hanya contoh aja. Nah, kita sudah punya nasabah yaitu target pokoknya 2,5, 2.500.000, target bagi hasilnya 100.000 per bulannya. Nah, kemudian kalau udah kita simpan. Yang perlu diisi hanya ini. Alokasi bagi hasil, alokasi pinjamannya, tempo waktunya, jangka waktunya, kemudian persentase bagi hasilnya. Ini akan otomatis yang bawah ini. Nah, kalau sudah selesai kita simpan. Nah, ini kita bisa cek di neracanya. Sekarang di kasnya udah kosong, pindah ke akun pokok pinjaman nasabah. Nah, ini tadi kas unit simpan pinjamnya ada duitnya, sekarang pindah ke sini, pokok pinjaman nasabah. Posisinya akan tetap aktiva kita ya, hanya kita nggak punya uang cash sekarang, karena uangnya ada di nasabahnya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita terima cicilan. Langkah berikutnya terima cicilan nih. Tadi dia bisa bayar 3 kali ya. Nah, 3 kali. Kita terima cicilan di bulan, kalau pinjamnya Januari berarti bayar pertamanya di Februari. Februari tanggal 2 misalnya. Kita cari, ya ini nasabah, klik OK. Nah dia akan keluar gini. Jadi dia bayarnya ke BUMDes 2.600.000. Ya, 2.600.000. Nah setelah ini diisi, nanti yang bawah-bawahnya ini akan otomatis. Jadi dia dari 2.600.000 ini membayar jasa bagi hasilnya 100.000, bayar pokoknya 2.500.000 cicilan pertama. Kemudian kita simpan datanya. Nah ini ya.
Nah ini kalau kita cek di neraca, begitu dia bayar angsuran, kita akan punya uang kas tuh 2.600.000 ya. Kita punya uang kas 2.600.000, tapi pinjaman nasabahnya ini berkurang karena pokoknya sudah dikembalikan 2.500.000 ya ke sini. Nah kita totalnya kok 26, berarti yang 100.000 adalah menjadi laba. Kita sekarang sudah memperoleh laba senilai 100.000 dari jasa bagi hasilnya. Nah, begitu ya. Sekarang total modal kita 10.100.000 ya, karena sudah ada tambahan laba 100.000. Ini di bulan pertama. Kemudian nyicil lagi, kita terima cicilan lagi. Nyicil lagi di bulan Maret berarti ya. Di bulan Maret. Nah, tanggal 4 misalnya. Nah, oke, kita klik nasabahnya, kemudian oke. Nah, dia bayar lagi nih. Nah, seperti kan kita bayarnya full terus ini ya. Ini sebenarnya bayar kurang dari 2.600.000 bisa, tapi ini kita contohkan yang bayarnya tepat aja ya. Nanti kita akan buatkan video lagi untuk yang bayarnya tidak pas dengan yang seharusnya, tidak pas, tidak sesuai target gitu ya. Nah, ini kita sudah bayar lagi cicilan kedua, kemudian kita simpan. Nah, dia saldo pinjamannya tinggal 5 juta. Kemudian kita simpan. Ya, gitu ya. Ini kalau cek neraca lagi, ya ini kita ngecek aja buat ngecek ya. Kalau udah jalan nggak perlu ngecek neraca. Nah kita lihat, kita sudah punya nih sekarang 5.200.000. Ya, yang 5 jutanya pokok, 200 laba bagi hasilnya. Nah sekarang pokok pinjaman nasabahnya yang masih dipinjam dia itu, yang masih dipinjam nasabahnya tinggal 5 juta. Nah 5 juta sudah dikembalikan. Kita sudah punya laba sekarang 200.000. Nah, gitu ya. Nah kemudian dia bayar lagi cicilan ketiganya, yaitu di bulan April. Ya, dia akan tertib karena ada halangan terus tidak bisa bayar misalnya gitu ya. Di bulan April tanggal 3 misalnya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, udah. Kemudian dia bayarnya 2.600.000 lagi sesuai target ya. Nanti juga akan kita contohkan jika pembayarannya tidak sesuai target. Ini kita contohkan yang sesuai target dulu aja. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kita nggak usah lihat neraca ya, yang jelas nanti ini jelas nambah. Ya. Nah, kemudian dia ini harusnya lunas di bulan apa? Januari, bayarnya Februari, Maret, April, Mei. Nah, harusnya dia Mei itu bayar lunas. Tapi ternyata nggak bisa bayar lunas sampai Agustus ini. Nah bagaimana caranya? Bulan Mei itu kita talangi dulu dia, nutup di sistemnya. Karena kalau dilanjutkan di bulan berikutnya, kalau di aplikasi Aku BUMDes itu ngitungnya berdasarkan bulan. Jadi harusnya dia cuman sisa 2,5, kalau kita ditagihkan di Agustus misalnya ya, misalnya ini kita coba nih bayar di Agustus, nanti dia lebih dari targetnya. Nah, tagihannya 0. Oh kok ini bulan Agustus ya. Tanggal Agustus nih ya. Nah, total tagihannya 10.400.000 kan bukan. Harusnya target dia kan cuma segini ya, 2.500.000. Sama apa namanya satu ini yang harus dibayar nih 2.600.000 nih yang harus dibayar. Nah, kalau kita dibayarkan di bulan Agustus kan bingung nih nanti tagihannya kok sekian gitu ya. Nah misalnya kita tutupnya bulan Agustus ini atau gimana lanjutnya atau April ya. Misalnya kita tunggu 3 bulan, berarti dia harus ngelunasinya kan bulan apa, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Harusnya dia bayar bulan Mei. Tapi kemudian dia tidak bisa bayar. Kita kasih tempo misalnya 3 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah sekarang
Agustus. Kemudian kita bayarkan, misalnya kita tutup dulu nih Agustus nih, karena dia dikasih tempo 3 bulan nggak bisa bayar. Nah kita tutup coba di bulan Agustus, kita tutup dulu di LPP-nya. Tanggal sekarang misalnya kita mau menjadwal ulang tanggal sekarang, kita jadwal ulang dulu tanggal 25 ini. Nah kita jadwalkannya tanggal 25. Kita tutup dulu yang di sistemnya. Dari oke. Ini total tagihan karena dihitung sistemnya. Nah, dia bayarnya ini aja 2.600.000. Dianggapnya kita sudah dilunasi gitu ya. Kita bayarnya dia 2.600.000. Nah, kalau kita bayarnya di bulan ini, otomatis dia harus bayar jasa banyak nih. Nah, bagaimana caranya agar dia nutupnya sesuai ini? Maka kita tutupnya di akhir dia harus pelunasan. Ya. Nah, ini kalau kita bayarnya di Agustus nanti munculnya kayak gini. Nah, gitu ya. Tadi masih ada saldo nih, dia harus bayar jasa terus, jasanya kan jalan terus. Nah, kita bayar dulu di waktunya dia lunas. Jadi di bulan Mei kita tutup dulu ya. Nah, kita tutup dulu, di bulan Mei kita nutupnya. Nah, ini kan Februari, Maret, April, sekarang bulan Mei. Nah, dibayarkan di bulan Mei. Oke, kemudian ini tambah. Ini kita nalangi dulu ya, bukan berarti dibayar oleh usernya, nasabahnya. Kita talangi dulu. Kita talangi 2.600.000. 2.600.000. Ya. Nah, ini kita anggap dia sudah lunas. Kemudian kita simpan. Nah, kalau kita lihat di neraca, kita sudah punya uang 10.400.000, padahal kita belum punya segini, ya. Uangnya masih di nasabahnya. Kemudian gimana caranya? Kita keluarkan yang tadi kita buat nombok itu, istilahnya gitu ya. Kita keluarkan lagi. Kita masukkan di kas cadangan pinjaman nasabah ini. Masuk ke sini ya. Ya, jadi kita sekarang ke kas keluar. Di tanggal itu, di tanggal tadi bayarnya tuh di bulan Mei ya. Kita ambilkan dari kas unit simpan pinjam ini, kemudian kita masukkan ke akun tadi, akun cadangan kerugian pinjaman nasabah. Ini misalnya pinjaman tidak lancar atas nama siapa gitu ya. Oh, sisa pinjaman gitu ya. Sisa pinjaman atas nama nasabah, ya. Jumlahnya berapa tadi? 2.600.000. Nah, kita tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, coba kita cek di neracanya. Nah, kita uangnya sekarang tinggal 7.800.000 ya, cicilan 3 kali tadi. Maka cicilan 3 kali yang kita terima tadi ya. Nah, karena kita tadi udah nutupnya itu nutup yang di sistem ini, karena yang di sistem ini nanti ada LPP-nya di sini ya. Kita bisa lihat di LPP ini. Nah, itu kita keluarkan tadi, yang dipinjam itu dari LPP-nya dipindahkan ke cadangan. Nah, di LPP-nya sudah normal nih, ya. Di LPP-nya tetap bagus, ini nasabahnya, kemudian nasabahnya ini belum bisa bayar, di reschedule atau dijadwal ulang, maka dipindahkan. Kalau kita lihat di neracanya, sekarang uangnya itu masih di nasabah, gitu ya.
pokok ini. Neraca. Nah, uangnya ini masih ada di nasabah, nilainya 2.600.000. Kemudian dia nggak bayar-bayar nih, nggak bisa bayar nih selama 3 bulan. Berarti dari bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, sekarang kita bahas dengan nasabahnya. Terus kemudian nasabahnya menghendaki 2.600.000 ini dicicil tadi. Dicicil dalam jangka waktu berapa tadi? 6 bulan kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat. Nah, minta penjadwalan ulang sisa pinjaman dan bagi hasilnya dicicil dalam tempo 6 bulan. Oke. Nah, kemudian diasumsikan Agustus ini terjadi kesepakatan baru itu ya. Nah, maka kita keluarkan uang ini. Kita keluarkan uang dari kerugian pinjaman nasabah ini. Kita keluarkan lagi ke kasnya, ke kas apa namanya nih? Unit simpan pinjamnya. Kita keluarkan ke situ. Bisa dari kas keluarnya atau di jurnal penyesuaian kas, gak apa-apa, bisa pakai jurnal penyesuaian kas karena dia akan dipinjam lagi. Nah, uang tadi kan akun cadangan kerugian pinjaman nasabah itu hanya penampungan sementara. Nah, kita keluarkan lagi sekarang setelah 3 bulan, kita keluarkan. Kita asumsikan dia tanggal 25 ini ya. Kita keluarkan uangnya dari mana? Uangnya itu masuk ke kas unit simpan pinjam, oke ya, masuknya di debit ke sini, ya. Itu sisa pinjaman atas nama nasabah masuk ke sini. Jumlahnya 2.600.000. Ini termasuk minjam labanya ya, 2.600.000. Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari ini, cadangan kerugian pinjaman nasabah. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini uangnya balik lagi ke kas. Nah, ini tapi kan dia nginep dulu di akun cadangan pinjaman kerugian nasabah itu 3 bulan. Gitu ya. Nah, di akun pinjaman nasabah ini sudah nggak ada, dia balik lagi ke sini. Ya, balik lagi ke kas kita, tapi di sini hanya sebentar juga langsung dipinjam lagi. Ya, alurnya seperti itu ya. Ini langsung dipinjam lagi. Dipinjam lagi, kita bikin penyaluran pinjaman baru. Penyaluran pinjaman baru. Nah, di penyaluran pinjaman baru ya sekarang kita masuk ke penyaluran pinjaman baru. Nasabah ini pinjam yang tadi. Sisanya itu. Nah, dia minjemnya sekarang. Posting ke kas, kemudian nicknya dicari lagi nasabah ini. Alokasi pinjamannya berapa? 2.600.000. Ya. Masa temponya 6 bulan, dia mintanya 6 bulan gitu ya. Bagi hasilnya 0. Nah, dia sekarang cicilannya yang tadinya 2.600.000, besok cicilannya tinggal 400.000 lah, kira-kira mampu seperti itu ya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita cek di neraca. Sekarang akan ada pinjaman baru atas nama si A itu. Nah, ada pinjaman baru lagi atas nama si A 2.600.000, tapi yang temponya lama gitu ya. Temponya jadi 6 bulan. Tapi kita punya laba kok 400.000 ini Mas, gimana? Ya karena laba ini yang tadinya sudah dicicil semua itu diakui sudah diterima masuk ke kas. Ya, masuk ke kas 400, jadi kita punya modalnya 10.400.000, dipinjem. Nah, dipinjem 2.600.000. Jadi labanya masih ada di orang. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Labanya juga dipinjem. Labanya sudah masuk ke kas kita, tapi dipinjam orang, gitu. Tapi kan tetap diakui, kita tetap punya laba 400, gitu ya. Nah, kita sudah terima, kemudian dipinjam orang. Ya, kurang lebih seperti itu untuk langkah yang pertama tadi, langkah yang nih dijadwal ulang untuk mengatasi kasus ini, gitu ya. Jadi
yang tadinya dia per bulannya 2.600.000 di Tempo jadi per bulannya cukup 400 berapa gitu ya. Oke, demikian, besok kita lanjutkan lagi di video selanjutnya pembahasan tentang poin kedua ini ya, antara pembayaran sisa pokok dan bagi hasil tapi disesuaikan kemampuan nasabah ya. Jadi tidak berdasarkan jumlah yang tetap. Yang tadi kan tetap tuh selama 6 bulan dia harus bayar 400.000 sekian. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita buatkan untuk yang kedua ini, yaitu pembayaran sisa pokok dan bagi hasilnya sesuai kemampuan nasabah. Oke, begitu ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.